Adzan dari Sumur Tua. Aku pulang ke kampung setelah 7 tahun merantau. Alasan utamanya sederhana. Ayah meninggal. Tapi alasan lain yang lebih berat adalah rasa bersalah. Karena aku bahkan tidak sempat melihat napas terakhirnya. Desa itu masih sama. Sunyi, jalanan tanah, sawah membentang. Dan udara malam yang selalu terasa lebih dingin dari seharusnya. Rumah nenek berdiri di ujung kampung, dekat kebun bambu. Begitu aku turun dari motor, nenek sudah menungguku di teras. Wajahnya tampak tua sekali, lebih tua dari ingatanku. "Kamu pulang juga akhirnya, Kak?" Aku mengangguk, menahan sesak di dada. Malam pertama setelah tahlilan selesai, aku tidur di kamar belakang. Tapi sebelum masuk, nenek memegang lenganku. "Kalau malam Jumat, jangan keluar rumah." Aku mengernyit. "Kenapa?" Nenek menatapku lama, seolah menimbang apakah aku pantas tahu. "Jangan dengarkan apapun dari sumur belakang." Aku tertawa kecil, mengira itu cuma mitos kampung. "Sumur?" Nenek tidak menjawab. Ia hanya masuk ke kamar sambil berbisik pelan. "Kalau kamu dengar, jangan pernah menjawab." Di belakang rumah memang ada sumur tua. Aku melihatnya keesokan pagi. Mulut sumur ditutup papan kayu yang dipaku rapat, dan di atasnya ada kain putih kusam seperti kain kafan. Aku bertanya pada tetangga, tapi mereka menghindar. "Itu sumur lama," kata seorang ibu singkat. "Jangan dekat-dekat." Semua orang seperti sepakat untuk diam. Malam Jumat pun datang. Desa mendadak lebih sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada anak-anak, bahkan anjing pun tidak menggonggong. Aku terbangun sekitar tengah malam karena udara terasa sangat dingin. Jam di dinding menunjukkan pukul 00.13. Lalu, suara itu terdengar. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Aku membeku. Itu adzan, tapi bukan adzan seperti biasanya. Suaranya serak, pelan, seperti orang menangis sambil memaksakan lafaznya keluar. Aku duduk di ranjang, jantungku berdegup keras. "Allahu Akbar." Suara itu datang dari belakang rumah, dari arah sumur. Aku hampir bangkit, tapi tiba-tiba terdengar suara nenek dari luar kamar. "Jangan keluar." Aku membuka pintu sedikit. Nenek berdiri di lorong, wajahnya pucat. Itu adzan siapa?" bisikku. Nenek menutup matanya. "Itu bukan siapa-siapa." Suara adzan terus berkumandang, makin pelan, makin dalam, seolah berasal dari perut tanah. Dan entah kenapa, aku merasa suara itu memanggil namaku. Keesokan paginya, kampung gempar. Anak kecil tetangga, Ilham, ditemukan duduk di depan sumur. Matanya kosong, bibirnya komat kamit. "Ayo pulang, ayo pulang." Ibunya menangis histeris, mencoba menariknya, tapi tubuh Ilham kaku seperti patung. Sejak hari itu, Ilham sering kesurupan setiap malam Jumat. Dan setiap kali kesurupan, suaranya berubah berat. "Aku masih di sini." Aku mulai mencari tahu. Di masjid, aku menemui Ustadz tua, Pak Karim. Awalnya ia menolak bicara, tapi akhirnya ia menghela napas panjang. "Sumur itu bukan sekedar sumur." "Apa maksudnya?" Pak Karim menatap lantai. "Dulu sebelum kamu lahir, ada santri di pesantren sini, namanya Hasan." Aku diam. Hasan difitnah melakukan ilmu hitam. Katanya dia membuat orang sakit, padahal tidak. Pak Karim menelan ludah. "Malam itu, warga marah. Mereka menyeret Hasan, memukulinya, lalu membuangnya ke sumur itu." Aku merasakan tengkuku dingin. "Dia mati." Pak Karim mengangguk berlahan. Tapi sebelum jatuh, dia sempat berteriak, "Aku akan tetap memanggil kalian." Sampai ada yang menjawab. Sejak malam itu, aku mulai bermimpi aneh. Aku bermimpi berdiri di dalam sumur, air hitam setinggi dada. Di atas, lingkaran cahaya kecil seperti bulan. Lalu, suara itu terdengar tepat di telingaku. "Allahu Akbar." Aku terbangun dengan napas memburu. Tubuhku bau tanah basah. Dan anehnya, aku mendengar azan itu bahkan di siang heavy, seperti gema jauh di kepalaku. Malam Jumat berikutnya, aku terbangun karena suara paku dipukul. Tok, tok, tok.
Aku turun dari ranjang seperti orang berjalan dalam tidur. Di belakang rumah, mulut sumur, tanganku memegang palu. Aku tidak sadar kapan aku membawanya. Aku menatap papan kayu itu dan suara Anson itu kini terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Aku gemetar. Aku ingin mundur. Tapi tanganku sendiri mencabut paku pertama. Tok. Paku kedua. Tok. Suara itu makin dekat. Seolah ada seorang berada tepat di bawah papan itu. Ketika paku terakhir lepas, papan itu terangkat sedikit. Dan dari celah gelap itu, muncul tangan hitam basah. Jari-jarinya panjang, menjengkam bibir sumur. Aku menjerit dan jatuh mundur. Azan itu berubah menjadi bisikan. Akhirnya, aku lari ke dalam rumah, mengguncangkan Nenek. Nek, suburnya. Nenek menangis, wajahnya penuh ketakutan. Kamu dengar suaranya ya? Apa itu, Nek? Nenek menggigil. Ayahmu. Aku memaku. Ayahmu dulu, salah satu yang melempar Hasan. Dadaku terasa seperti dihantam batu. Tidak, itu sebabnya sumur itu ditutup. Tapi suara itu tidak pernah berhenti. Dia memanggil sampai ada darah keluarga yang menjawab. Aku menatap Nenek, ngeri. Maksud Nenek aku. Nenek menangis keras. Kamu harus pergi dari desa ini, tapi sudah terlambat. Malam itu, azan terdengar paling keras sepanjang sejarah kampung. Seluruh warga menutup telinga. Masjid kosong. Langit seperti menekan desa. Dan dari belakang rumah, suara air mendidih. Sumur itu terbuka. Pagi harinya, warga berkumpul. Sumur itu kosong. Tidak ada papan. Tidak ada kain kafan. Tidak ada aku. Yang tersisa hanya suara parahu dari dalam tanah. Allahu Akbar. Pelan, serak, seperti orang menangis di kegelapan yang tak pernah berakhir.